IPB University pada tahun ini membuka program studi biomedis untuk jenjang sarjana. Prodi biomedis ini berada di bawah Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis atau SKHB IPB University. Prodi biomedis dibuka awal Mei 2023 melalui jalur seleksi mandiri IPB University. Ini cukup banyak nih sebetulnya ya latar belakangnya. Yang pertama tentu kalau di tingkat nasional dulu ya. Jadi tingkat nasional sendiri saat ini prodi biomedis hanya ada 4 di Indonesia. 1 itu perguruan tinggi nasional dan yang 3 swasta. Jadi artinya nomor 1 kebutuhan untuk SDM yang biomedis ini masih sangat besar. Yang kedua, apa sih sebetulnya biomedis itu berperan di mana? Yang kedua ini terkait dengan produk-produk impor itu masih sangat banyak untuk bidang-bidang obat-obatan, vaksin lain sebagainya. Nah di situ artinya perlu juga tenaga biomedis. Dan yang ketiga, ini baru kita bicara dengan kekuatan internal yang ada di PB. Sekitar 30% hasil-hasil penelitian dari teman-teman sekolah kedokteran hewan dan biomedis itu berdasarkan kepada bidang-bidang biomedis. Pengembangan terkait dengan obat herbal, pengembangan terkait dengan stem cell, perkembangan terkait dengan obat-obat alternatif. Jadi artinya dasar-dasar riset sudah kuat. Yang keempat, dosen-dosen kita banyak sekali membimbing mahasiswa dari UI, dari UNPAD yang notabene latar belakangnya adalah mereka di bidang kedokteran manusia. Jadi artinya dengan kebutuhan atau tingkat ada demand yang tinggi di nasional dan kekuatan yang ada di kita tentu itu akan sangat mendukung dan melatar belakangi pembentukan prodi biomedis ini. Dan yang terakhir, yang kelima, kita mengenal istilah konsep One Health. One Health itu adalah pendekatan bagaimana mengatasi suatu masalah kesehatan itu integrasi dari 3 bidang keilmuan, yaitu kedokteran, kedokteran hewan, lingkungan. Nah, di sini tentu biomedis juga diperlukan di sana ya. Oleh karena itu, sepertinya IPB ingin hadir di tengah-tengah lingkup nasional ini untuk berperan menghasilkan kualitas yang unggul di bidang biomedis ini. Baik, IPB kita tahu tagline-nya adalah Inspiring Innovation with Integrity ya. Jadi kita selalu mengutamakan inovasi. Inovasi yang ada di IPB itu tadi disampaikan adalah ada inovasi di bidang biomedis. Jadi tentu yang pertama, kurikulum tentu disesuaikan dengan kebutuhan nasional, tapi ada muatan lokal yang menjadi penciri lah atau yang disebut menjadi keunggulan IPB. Jadi terkait dengan herbal medicine tadi, itu akan menjadi keunggulan. Berikutnya menghubungkan tadi antara bidang kedokteran hewan, kemudian nanti bidang kedokteran mudah-mudahan juga ya akan segera terwujud, itu juga menjadi keunggulan. Karena banyak perguruan tinggi mungkin hanya punya FKH, tapi kita nanti punya semuanya termasuk bidang biomedis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menjadi keunggulan juga adalah dosen-dosen kita sudah sangat unggul ya. Banyak dosen kita yang S2-nya, S3-nya adalah bidang biomedis. Jadi itu juga menjadi keunggulan kita. Dan tentu harapannya yang keempat kita ingin menghasilkan sarjana biomedis yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang medis tapi juga di bidang biologinya. Satu lagi fakultas, mohon maaf ini yang belum disebut dari tadi adalah fakultas MIPA. Kita memiliki fakultas MIPA yang di sana ada biologi, ada kimia, ada fisika. Ilmu-ilmu dasar itu adalah yang juga menjadi ilmu-ilmu dasar nanti di bidang biomedis. Jadi sinergi antara main utamanya adalah di bidang MIPA tadi, SKHB dan mungkin beberapa pendukung lainnya ya. Dari Fakultas Teknologi Pertanian mungkin nanti bisa mendukung juga, dan juga mungkin dari Fakultas Ekonomi mungkin nanti terkait dengan sisi ekonominya juga tentu akan mendukung. Jadi prodi biomedis ini nanti berhome base-nya ada di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Jadi saat ini SKHB sejak pertama berdiri sampai tahun 2023 hanya memiliki 1 prodi. Dan ini untuk pertama kalinya SKHB pecah telur memiliki 2 prodi. Jadi nanti akan ada di bawah SKHB. Tentu pada saat pendirian prodi harus atau sebagai syarat harus ada 6 dosen ya yang menjadi home base di prodi tersebut. Jadi dosen-dosen adalah dosen-dosen SKHB yang akan ada di sana. Akan ada guru besar, tentu akan ada dokter, dan kita tentu membuat prodi bukan sembarang membuat prodi tapi dengan SDM yang sangat kuat ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk tim teaching sendiri tentu akan melibatkan lintas fakultas, lintas sekolah, dan tentu lintas departemen ya. Ada nanti teman-teman dosen dari MIPA yang pasti,
Kemudian mungkin juga tadi teman-teman dari FEMA bahkan bisa juga ya terkait dengan gizi lain sebagainya nanti juga akan dilibatkan juga di bidang biomedis ini. Sekian. Baik, kalau ditanya fasilitas ini sangat siap sebetulnya. Jadi sangat siap karena mata kuliah dasar biomedis itu sebetulnya mirip dengan yang ada di kedokteran hewan, seperti biokimia, kemudian biologi, anatomi, begitu lain sebagainya, fisiologi. Itu adalah ilmu-ilmu yang ada di SKHB saat ini. Oleh karena itu kenapa prodi ini ada di bawah SKHB. Jadi kalau labnya tentu sudah sangat siap. SKHB bukan salah satu tapi prodi kedokteran hewan yang terbaik yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi siap punya adik ini. Adiknya adalah biomedis, siap mengawal. Jadi dari sisi infrastruktur, lab lain sebagainya sangat siap, termasuk tentu ruang-ruangan kelas juga ya. Dan sekali lagi nanti akan didukung oleh dosen dari prodi yang lain ya, yang akan mendukung tadi dari departemen atau dari fakultas sekolah yang lain. Jadi tadi ada satu hal yang sebetulnya saya belum menyampaikan. Kami juga melakukan survei sebetulnya kepada sekitar 1.700 siswa SMA ya. Pada tahun 2021 kita melakukan survei. Kami menanyakan kepada mereka, kalau ada bidang terkait kedokteran atau medis atau biomedis yang akan dikembangkan di IPB, kira-kira bidang apa yang mereka inginkan? Nomor 1 jawabannya adalah Fakultas Kedokteran. Nomor 2 Fakultas Farmasi, nomor 3 biomedis. Nah, oleh karena itu IPB berstrategi biomedis dan kedokteran ini yang akan dikembangkan. Jadi artinya dari sisi needs yang ada. Berikutnya yang ditanya mereka ingin bekerja di mana atau mereka akan bekerja di mana ya. Jadi kita juga mensurvei kepada para stakeholder yang kira-kira tanda kutip memerlukan bidang ini. Kita survei ke perusahaan farmasi, kita survei ke lembaga-lembaga riset, kita survei juga ke perusahaan-perusahaan alat kesehatan. 80% menjawab mereka memerlukan sarjana biomedis. 15% lebih menjawab mungkin memerlukan. Artinya kan 5% yang tidak memerlukan begitu. Jadi artinya kalau kita lihat dari situ 95% artinya perlu hal tersebut ya. Jadi nomor 1 lapangan pekerjaannya adalah tentu di bidang perusahaan-perusahaan farmasi. Mereka yang mengembangkan obat, mereka yang mengembangkan vaksin, mereka yang mengembangkan regeneratif medicine ya, stem cell dan sebagainya. Dokter itu adalah user dari produk biomedis, bukan yang menghasilkan. Dokter hewan juga user ya. Jadi sebenarnya yang kita create ini adalah orang yang akan berada di balik layarnya. Ya. Nah, jadi kira-kira itu. Berikutnya yang kedua tentu lembaga-lembaga riset. Ya. Banyak sekali balai-balai penelitian di bidang kedokteran hewan, kedokteran mungkin pengembangan obat lain sebagainya, itu juga menjadi tempat yang bisa ditempati oleh lulusan. Berikutnya yang ketiga, entrepreneur. Kita juga tahu lab penyelia di laboratorium, mungkin kata tanda kutip ya, banyak lab komersial yang selama COVID kita tahulah sering antri begitu ya, kalau mau pergi ke transportasi harus diperiksa, dicek lab lain sebagainya. Di situ sebenarnya sarjana biomedis perlu ada di sana. Ya, jadi lab-lab yang ada di situ, bahkan mereka sendiri tentu bisa memiliki usaha kalau ingin memiliki lab lain sebagainya ya, jadi sebagai entrepreneur. Dan yang terakhir, yang keempat, mungkin menjadi dosen atau PNS juga bisa juga ya. Jadi setidaknya 4 itu yang menjadi tempat bagi alumni nanti di bidang biomedis ini. Yang pasti nomor 1 memang jurusannya sebetulnya sekarang mulai tahun ini kan memang terbuka peluang ya jurusan IPA maupun IPS untuk tetap bergabung di perguruan tinggi manapun, termasuk IPB juga menerima dari IPS. Namun tentu mata pelajaran biologi ini menjadi penting ya, karena itu dasarnya ada di sana. Kemudian kimia juga tentu menjadi penting ya. Nah, jadi syaratnya sebetulnya lulus SMA jurusan IPA IPS tentu terbuka peluang, walaupun IPA tentu lebih direkomendasikan. Berikutnya yang kedua mengenai jalur masuk tentunya ya, jalur masuk mengikuti jalur yang saat ini ada di IPB, ada jalur jalur undangan, jalur ujian tulis ya, dan jalur mandiri. Namun karena kami insya Allah mudah-mudahan prodi biomedis ini tahun ini dibuka ya, dan memang sudah disetujui lain sebagainya. Karena waktu jalur undangan dan ujian tulis berbasis komputer ini sudah lewat, jadi tanda kutip ini yang tersisa tinggal ujian mandiri. Jadi untuk tahun ini kami menerima lewat jalur ujian mandiri,
dengan kuotanya mudah-mudahan lancar, itu 50 mahasiswa ya untuk tahun ini. Baik, kita tahu IPB sudah dikenal dengan sangat baik ya di bidang agromaritim, bahkan tambah satu lagi adalah bidang bioscience. Kalau di bioscience itu sebetulnya juga menjadi amanat dari IPB sendiri dan ingin berkontribusi kepada bidang bioscience, dalam hal ini adalah bidang biomedis. Jadi tentu dengan reputasi IPB yang sangat baik, akreditasi IPB juga unggul, kami yakin prodi biomedis ini juga bisa mengejar kakak kelasnya, prodi-prodi yang sudah unggul dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu dari sisi keunggulan prodinya. Berikutnya yang kedua, tentu kami mengajak para siswa SMA yang kita ketahui bersama saat ini angka partisipasi kasar itu masih sangat rendah untuk usia 18 sampai 25 tahun. Usia yang mereka sebetulnya diberikan hak untuk berkuliah ya, baru sekitar 35%. Artinya masih 65% di sana tidak bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi. Dengan ada prodi biomedis dengan 50 orang ini setidaknya IPB bisa berkontribusi menambah kuota untuk anak-anak yang terbaik yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, semoga anak-anak ini juga tertarik masuk bidang biomedis. Biasanya kalau sudah medis itu identik langsung ke dokteran saja begitu ya. Nah, ini ada satu biomedis yang mereka mungkin suka bidang medis tapi tidak ingin jadi dokter, tapi mereka suka biologi tapi tidak terlalu biologi. Jadi ambil tengah-tengahnya adalah ada satu bidang ilmu yaitu bidang biomedicine. Dan yang terakhir, bidang biomedis ini berkembang sangat pesat di luar sana. Di Indonesia baru 4, tapi di negara tetangga kita di Malaysia itu sudah banyak, Australia juga banyak, bahkan di Asia Tenggara yang lain juga sudah sangat banyak. Jadi kalau IPB masuk di sana menjadi perguruan tinggi PTNBH pertama ini yang memiliki program studi biomedis. Apalagi dengan MBKM sekarang ya, dengan mereka dapat kesempatan 20 SKS belajar di luar prodi, tentu selain biomedis mereka ingin menambah lagi terkait dengan apalah, terkait mungkin artificial intelligence tapi buat terkait dengan kedokteran, itu kan terbuka peluang ya untuk magang-magang di rumah sakit, mungkin magang-magang di luar negeri juga terbuka peluang bagi mereka. Jadi sangat terbuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri. Dengan hadirnya prodi biomedis, diharapkan IPB University dapat mengisi kekosongan kebutuhan akan sumber daya manusia biomedis, meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK, dan terus bertransformasi sejalan dengan visi IPB University. Terima kasih telah menyaksikan tayangan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di tayangan IPB TV lainnya.